لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah jamaah subuhan menaikkan Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Alhamdulillah hari ini saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan ke kita kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syukur kita ini Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Insyaallah kita luangkan waktu beberapa saat untuk mendengarkan hadis tentang anjuran zuhud dan qanaah dari kitab Fadilah Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, kelaparannya tidak akan hilang, dan barang siapa tertimpa kelaparan lalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya rezeki yang akan ia dapatkan dengan segera atau terlambat sedikit. Diulang, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, kelaparannya tidak akan hilang, dan barang siapa tertimpa kelaparan lalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki yang akan ia dapatkan dengan segera atau terlambat sedikit. Hadis riwayat Tirmidzi. Terangan, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, kefakirannya tidak akan hilang. Maksudnya adalah keperluannya tidak akan terpenuhi. Jika hari ini ia meminta-minta untuk suatu keperluan dan secara lahiriah keperluannya sudah terpenuhi, maka besok akan datang lagi suatu keperluan yang lebih penting dari keperluan sebelumnya, dan keperluannya akan terus datang. Jika ia menengadahkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keperluannya ini akan terpenuhi dan keperluan yang lain tidak akan datang. Seandainya datang, Allah SWT akan menyelesaikannya. Di dalam keterangan hadis ke-841, Kabsah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara dengan bersumpah. Salah satu di antaranya adalah, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta kepada manusia, Allah SWT akan membukakan pintu kefakiran kepadanya. Juga terdapat hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan bersumpah seperti di atas, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, inilah sebabnya orang yang mengemis dari pintu ke pintu selalu dalam keadaan miskin dan sempit. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang mengadukan kelaparannya dan keperluannya kepada Allah SWT, Allah akan menghilangkan kefakirannya dengan cepat, yaitu dengan kematian yang cepat atau datangnya kekayaan dengan cepat. Cepatnya kematian mempunyai dua pengertian. Yang pertama, jika waktunya telah dekat, maka Allah SWT akan mematikannya sebelum ia menanggung musibah yang berupa kelaparan. Keduanya, matinya seseorang menjadi sebab ia menjadi kaya, misalnya ia mendapatkan bagian yang sangat banyak dari harta warisan seseorang, atau ada seorang ketika hendak mati berwasiat supaya sebagian dari hartanya diberikan kepada si fulan. Banyak kisah semacam ini yang kita dengar dan tampak di depan mata di Mekah, sebagaimana orang yang hendak meninggal dunia berwasiat supaya hartanya dijual, kemudian uangnya dikirimkan kepada seseorang yang bernama Fulan yang tinggal di sebuah kota di India. Kurdi adalah nama sebuah kabilah. Di sana terdapat seorang perampok yang terkenal. Ia menceritakan sendiri kisahnya.
ketika saya sedang berjalan bersama teman-teman saya untuk merampok pada suatu saat dalam perjalanan kami duduk di sebuah tempat. Di sana kami lihat ada 3 pohon kurma, 2 pohon berbuah dengan lebatnya dan yang satunya kering. Seekor burung pipit berkali-kali datang mengambil buah kurma yang sudah masak dan paruhnya dari pohon yang banyak buahnya, kemudian dibawanya ke pohon yang kering ini. Ketika melihat peristiwa ini kami merasa sangat keheranan. Saya lihat kurma burung itu pulang pergi hingga 10 kali untuk mengambil buah kurma dan membawanya ke pohon yang kering ini. Maka timbullah pikiran dalam diri saya untuk melihat apa yang dikerjakan burung pipit itu dengan buah kurma tersebut. Sesampainya saya di atas pohon kurma yang kering itu, di sana saya lihat seekor ular yang buta sedang membuka mulutnya, dan burung pipit itu memasukkan buah kurma yang sudah masuk ke dalam mulut ular itu. Setelah melihat kejadian tersebut saya merasa mendapat pelajaran sehingga saya menangis. Saya berkata, Tuanku, ini ular yang diperintahkan oleh Nabi-Mu SAW untuk dibunuh karena ia buta. Engkau menugaskan seekor burung pipit untuk menyampaikan rezeki kepadanya, dan aku adalah hamba-Mu yang telah berikrar mentauhidkan-Mu. Engkau telah menjadikan aku sebagai orang yang merampok harta yang lain. Pada saat itu terasa dalam hatiku bahwa telah terbuka untukku pintu taubat. Pada saat itu juga saya mematahkan pedang saya yang selalu aku gunakan untuk merampok. Lalu saya menjerit mengucapkan, ampunilah aku, sambil menaburkan debu di atas kepala saya. Lalu saya dengar suara, Ghaib, kami telah mengampunimu. Dan ketika saya menghampiri teman-teman saya, mereka bertanya, apakah yang telah terjadi pada dirimu? Saya menjawab, dahulu aku memutuskan hubungan dengan Allah SWT. Sekarang aku telah berdamai dengannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, saya menceritakan semua kisah yang telah saya alami, sehingga mereka berkata, kami juga berdamai dengan Allah SWT. Setelah itu mereka mematahkan pedang masing-masing dan semua hasil rampokan kami tinggalkan. Setelah itu kami membeli pakaian ikhram lalu pergi berangkat ke Mekah. Setelah 3 hari 3 malam sampai kami di sebuah desa. Di sana kami bertemu dengan seorang wanita tua yang sudah buta matanya. Kemudian sambil menyebut nama saya, ia bertanya, adakah di antara kalian orang Kurdi yang bernama Fulan? Teman-teman saya menjawab, ya ada. Lalu wanita itu mengeluarkan beberapa lembar pakaian dan berkata, anakku sudah 3 hari meninggal dunia. Ia meninggalkan pakaian-pakaian ini. Sejak 3 hari itu pula aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, berikanlah pakaian anakmu itu kepada si Fulan dari kabilah Kurdi. Kemudian saya mengambil pakaian-pakaian tersebut dan selanjutnya kami semua memakaikannya. Kisah daripada Raudhah. Dari kisah tersebut terdapat 2 pelajaran. Yang pertama adalah tentang rezeki dari Allah SWT untuk seekor ular yang buta. Kedua, pemberian pakaian dari Rasulullah SAW. Jika Allah berkehendak untuk menolong seseorang, tidakkah sulit bagi dia untuk menciptakan sebab-sebab pertolongan itu? Dialah yang menciptakan penyebab kekayaan dan penyebab kefakiran. Dengan keberkahan taubat yang sungguh-sungguh, pemberian pakaian Rasulullah SAW merupakan suatu yang patut dibanggakan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kelaparan atau ditimpa kemiskinan sedangkan ia menyembunyikan hajat keperluannya dari orang lain, maka menjadi hak Allah untuk menjamin rezeki yang halal selama 1 tahun. Dari kitab Mishhat. Bila salah dengarkan kisah-kisah atau cerita
Bagaimana orang-orang yang jaminan daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita sama-sama tahu masalah kehidupan. Nah, tapi bagaimana iman kita ini juga tidak goyah. Kita mengharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Nah, bila kita meminta-minta kepada selain Allah, maka biasanya akan timbul kekecewaan. Nah, sudah dijanji, nah, ternyata janjinya meleset, kita kecewa. Nah, itu yang orang beriman ini mengharap hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taklim ini perlu Pak sering diadakan di rumah kita dengan anak-anak kita, istri-istri kita, dengan di kantor-kantor, sehingga hari demi hari diri kita ini terdapat dari dua, jasmani dan rohani. Nah, jasmani kita kasih makan yang enak-enak, tapi rohaniah kita juga perlu Pak, kita kasih asupan-asupan yang enak-enak. Ya, tidak ada perkara yang paling bagus daripada kalamullah dan sabda Rasulullah, karena perlu kita hidupkan di taklim-taklim di rumah kita, sehingga anak kita juga ada nasihat-nasihat agama, yang membaca baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Semoga Allah SWT bisa mengampuni dosa kita. Dan alhamdulillah sebentar lagi mungkin bulan Ramadan sudah mulai dekat. Nah, mungkin dari saya dan teman-teman kami, kita saling mohon memaafkan. Kemarin Ustaz sampaikan minggu kemarin sebelum Ramadan, kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Mungkin kita ada salah kata, salah tindakan, atau mungkin yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Semoga Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kasih lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam